Update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Partai Amanat Nasional PAN menggelar acara tasyakuran sederhana Milad ke-23 tahun PAN pada Senin 23 Agustus 2021 hari ini. Perayaan tasyakuran digelar di kantor baru PAN di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Tasyakuran tersebut digelar hybrid secara fisik dan virtual, serta menerapkan protokol kesehatan. Selain dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan jajaran DPP PAN, Presiden Joko Widodo juga memberikan sambutan secara virtual dalam tasyakuran tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari tribunnews.com, ada Hairul Umam yang akan memberikan laporannya kepada Anda, Tribuners. Halo, Umam. Halo, Firda. Umam, bisa dijelaskan bagaimana tadi jalannya perayaan Milad ke-23 tahun PAN ini? Ya, saya melaporkan langsung dari kantor baru DPP PAN. Seperti diketahui, baru saja telah selesai perayaan tasyakuran Milad ke-23 PAN. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa tasyakurannya digelar secara sederhana, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mengingat bahwa saat ini masih menerapkan PPKM dan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk diketahui, tema yang diangkat dalam perayaan Milad ke-23 tahun PAN ini yaitu amanat untuk Indonesia sehat, 23 tahun mengabdi tanpa batas. Tadi juga sudah diberitahu bahwa Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan sambutan dalam tasyakuran hari ini. Selain itu, tasyakuran juga diisi dengan pemotongan kue ulang tahun yang bergambar lambang PAN dan juga dilakukan peresmian kantor DPP PAN yang baru oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Umam, kemudian apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara tasyakuran kali ini? Ya, tadi juga Pak Presiden Joko Widodo sempat memberikan pesan ya. Ada beberapa pesan, tapi di sini yang penting yaitu Pak Joko Widodo mengingatkan bahwa kader PAN ini untuk terus bergotong royong menghadapi tantangan dan juga pandemi COVID yang saat ini belum juga usai. Selain itu Pak Presiden juga mengatakan bahwa saat ini harus para kader PAN harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan di dalam berpolitik. Selain itu juga Presiden meyakini bahwa Partai Amanat Nasional ini selalu berpegang teguh menegakkan nilai-nilai dan semangat reformasi sebagaimana sejarah lahirnya Partai Amanat Nasional. Umam, kemudian apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam tasyakuran Milad ke-23 tahun PAN ini? Tadi juga ada beberapa poin yang disampaikan Pak Zulkifli Hasan. Yang terpenting bahwa dia merasa bersyukur Pak Zulkifli Hasan ini bahwa PAN saat ini sudah memiliki kantor permanen. Bagaimana diketahui bahwa sebelum-sebelumnya bahwa kantor PAN ini selalu berpindah-pindah ya. Selain itu juga dalam kesempatan tasyakuran tahun ini, Zulkifli Hasan juga mempertegas posisi PAN sebagai partai yang menjaga ideologi tengah. Karena selama ini PAN dikenal sebagai partai yang menjaga spirit tersebut sebagai partai nasionalis religius, tengah, dan inklusif. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan tribunnews.com Hairul Umam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara atau TTU kembali melakukan penggeledahan di rumah Kepala Desa Makun Mateus Anoid, rumah bendahara desa, serta kantor desa Makun, Kecamatan Biboki, Vetleu, Kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses penggeledahan yang dilaksanakan tim penyidik pada Jumat 20 Agustus tersebut adalah tindak lanjut dari laporan pengaduan oleh warga dan PPD Makun di kantor Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara beberapa waktu lalu. Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara, Robert Jimmy Lambila, melalui Kasih Pidana Khusus Kejari TTU Andrew PKA membenarkan adanya proses penggeledahan itu. Andrew mengatakan proses penggeledahan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan tim penyidik Kejari TTU sebagai upaya pengumpulan alat bukti dalam mengungkap dugaan kasus tindak pidana korupsi Desa Makun. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejari TTU berhasil menyita sejumlah dokumen.
Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Posku Pangada Onci Rebonian. Saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Onci. Halo Halo Onci. Firda. Ya. Onci, bisa Anda jelaskan bagaimana proses penggeledahan tersebut? Baik Firda, terima kasih. Sebelumnya kami perlu menyampaikan bahwa pelaksanaan penggeledahan di rumah kepala desa Makun, bendahara desa Makun dan kantor desa Makun ini dilaksanakan berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Tipikor nomor 9 tahun 2021 dan surat perintah geledah Kajari TTU nomor 305 tanggal 19 Agustus 2021. Pelaksanaan penggeledahan di rumah di Desa Makun tidak hanya terjadi di rumah kepala Desa Makun, tetapi juga terjadi di rumah bendahara Desa Makun serta kantor Desa Makun. Demikian, Firda. Onci, kemudian apa saja yang ditemukan oleh pihak terkait di rumah Kades saat penggeledahan ini? Baik, Firda. Tim penyidik Kejari TTU berhasil menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan langsung dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi Desa Makun tahun anggaran 2014-2020 dan sejumlah uang yang ditemukan di rumah kepala Desa Makun dan juga bendahara Desa Makun yang berjumlah sekitar 228 juta, Firda. Kemudian hingga saat ini bagaimana proses hukum yang dijalankan Kades Makun terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya? Baik, sejauh ini tim penyidik Kejari TTU telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi termasuk Kepala Desa Makun Mateus Anoid dan pihak tim penyidik Kejari TTU juga telah menjadwalkan pemeriksaan 10 orang saksi dalam minggu ini, Firda. Kemudian bagaimana tanggapan dari Kejari TTU sendiri atas temuan dokumen dan juga uang tunai tersebut? Baik, Firda. Kejari TTU mengakui bahwa ditemukannya dokumen dan uang sebesar 228 juta tersebut merupakan salah satu bukti untuk memperkuat dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Makun tahun anggaran 2014 dan 2020, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Robert Jimmy Lambila. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sekitar jam 5 dini hari. Sehingga mereka tiba di sana sekitar jam 8, kemudian telah melakukan penggeledahan. Dan dari hasil penggeledahan itu, penyidik menemukan barang bukti yang punya nilai pembuktian terkait dengan penyidikan ini. Barang bukti itu antara lain, yang pertama adalah uang tunai. Uang tunai itu kami dapatkan di 2 tempat penyitaan, yaitu di rumah Mateus Anoid, Kepala Desa Makun, dengan jumlah uang tunai yang kami dapat dan kami sita saat itu Rp157.592.000. Kemudian di rumah Yohanes Avenpa, bendahara, itu juga kami temukan uang tunai Rp71.630.000. Selain itu, selain uang tunai, juga kami temukan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengolahan dana desa tersebut. Dan perlu saya sampaikan bahwa barang bukti yang kami dapatkan memiliki peran yang besar dalam membuat terang mengenai tindak pidana ini. Nama lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tercoreng setelah 3 anggota dewannya terlibat perkelahian. Mereka yang terlibat adu jotos adalah Safrizal Gamgam, anggota DPR Aceh dari Partai Nanggro Aceh,
Zulfadli alias Abang, anggota DPR Aceh dari Partai Aceh, dan Tantawi, anggota DPR Aceh dari Partai Demokrat. Kejadian itu terjadi saat rapat paripurna Rakan Pertanggungjawaban APBA 2020, Jumat 20 Agustus 2021 malam. Sementara aksi perkelahian tersebut berlangsung di parkiran di belakang gedung utama DPRA atau di depan musola DPRA. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan dari Serambi Indonesia, ada Rizal yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo Rizal, selamat siang. Halo Firda, selamat siang. Rizal, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian perkelahian yang melibatkan 3 anggota Dewan ini? Baik Firda, permisa dapat saya laporkan dari Banda Aceh bahwasanya baru-baru ini Provinsi Aceh dikejutkan dengan aksi perkelahian 3 anggota DPR Aceh. Kejadian itu terjadi di sela-sela rapat paripurna tentang Rakan Pertanggungjawaban APBA 2020 pada Jumat malam maksud kami. Mereka yang terlibat adu jotos adalah Safrizal Gamgam, yaitu anggota DPR Aceh dari Partai Nanggro Aceh, kemudian Zulfadli alias Abang, anggota DPR Aceh dari Partai Aceh, dengan Tantanwi, anggota DPR Aceh dari Partai Demokrat. Dapat kami sampaikan juga bahwasanya peristiwa tersebut terjadi saat sidang paripurna diskors sementara, setelah semua fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksi atas Rakan Pertanggungjawaban APBA 2020. Menurut sumber serambinews.com yang dihimpun di lapangan, peristiwa itu terjadi bermula dari Tantanwi, anggota DPRA dari Partai Demokrat, menyampaikan interupsi saat fraksi PNA menyampaikan pandangan akhir fraksinya yang dibacakan oleh Tengku Haidar M. Amin. Interupsi itu bermaksud agar Tengku Haidar mempercepat penyampaian pandangan fraksinya, karena masih ada satu fraksi lagi yang belum mendapat giliran, yaitu fraksi PKS. Namun, setelah semua fraksi menyampaikan pandangan akhir, sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin tersebut diskors sementara. Saat semua anggota DPR Aceh berada di luar gedung, saat itulah terjadi perkelahian antara. Aksi itu kemudian diredakan oleh anggota DPRA yang lain. Kejadian itu pun sempat viral di media sosial. Firda. Kemudian Rizal, apa penyebabnya atau pemicu yang melibatkan sehingga adanya melibatkan perkelahian antara 3 anggota Dewan ini? Apa penyebabnya? Ya, Firda, dapat kami sampaikan penyebab utamanya adalah ketika anggota DPRA dari Partai Demokrat, Tantanwi, melakukan interupsi di saat fraksi PNA menyampaikan pandangan akhirnya. Interupsi tersebut dinilai menyinggung rekan-rekan anggota DPRA dari fraksi Partai Nanggro Aceh atau PNA, sehingga terjadilah perkelahian tersebut di saat sidang tersebut diskors. Firda. Kemudian bagaimana sikap atau tanggapan dari DPRA sendiri atas kejadian perkelahian 3 anggota Dewannya? Baik, Firda, dapat kami sampaikan juga bahwasanya aksi perkelahian tersebut tidak berlangsung lama, karena memang langsung dileraikan oleh anggota DPRA yang lain. Malam itu juga pimpinan DPRA turun tangan menaikkan ketiganya yang terlibat dalam perkelahian tersebut. Wakil Ketua DPRA Safarudin yang dikonfirmasi oleh serambinews.com menyatakan persoalan tersebut sudah didamaikan malam itu juga. Kemudian atas nama pimpinan dan lembaga, mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Aceh atas insiden ini. Firda. Baik, terima kasih wartawan Serambi Indonesia Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Saat ini Kabupaten Oku Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan kembali berstatus zona merah COVID-19 setelah sebelumnya lama berada di zona oranye. Untuk membantu meringankan beban rakyat yang terdampak PPKM, di masa pandemi ini, pemerintah setempat membagikan 10 ton beras dan 100 dus mie instan. Bantuan secara simbolis diserahkan Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo di halaman Mapolres Oku. Selanjutnya akan dibagikan melalui Polsek jajaran kepada penerima manfaat. Menurut Kapolres Oku, ini merupakan bantuan dari Polda Sumsel yang didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.
Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos ada Leni Juwita yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang Leni. Selamat siang, Firda. Leni, bisa Anda jelaskan berapa banyak masyarakat penerima manfaat Bansos PPKM yang diserahkan oleh pihak kepolisian ini? Baik, rekan Firda. Kabupaten Oku saat ini memang masuk ke zona merah. Jadi Kapolda Sumsel memberikan bantuan kepada masyarakat 2.000 masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Begitu, Firda. Kemudian bisa Anda sebutkan mungkin data terkini COVID-19 di Kabupaten Oku sendiri sehingga masuk ke zona merah kembali. Kabupaten Oku sebelumnya memang merupakan kabupaten yang di zona oranye. Namun saat ini tercatat 104 masyarakat yang terpapar COVID-19. Di antaranya 43 itu dirawat dan 61 isolasi mandiri. Begitu, rekan Firda. Leni, kemudian langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Oku sendiri? Baik, Firda. Jadi beberapa waktu lalu pemerintah khususnya Kapolres Oku, AKBP Danu Agus Purnomo SIK dan PLH Bupati Oku Haji Edward Chandra telah melakukan langkah-langkah antara lain menutup semua tempat hiburan tanpa terkecuali. Rekan Firda, tadinya ada pembatasan saja. Semua tempat hiburan malam dibatasi sampai pukul 10. Namun mengingat Oku memasuki zona merah lagi, jadi pemberlakuan itu semakin ketat dengan ditutupnya seluruh tempat hiburan malam tanpa terkecuali, baik yang berizin maupun yang belum berizin. Kemudian pemerintah juga melakukan edukasi, sosialisasi ke Taman Kota Batu Raja. Seperti kita ketahui bahwa Taman Kota Batu Raja merupakan ikon Kota Batu Raja, tempatnya berkumpul massa. Biasanya pada hari Minggu itu setiap hari itu ada Car Free Day. Nah, sejak Oku memasuki zona merah kembali, Car Free Day itu benar-benar diperhatikan, masyarakat dilarang datang ke Taman Kota Batu Raja. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Leni juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Oku, AKBP Danu Agus Purnomo. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Polda Sumsel, itu ada 10 ton beras. 10 ton beras dengan 100 dus mie instan. Jadi kita pada hari Senin kemarin, kita sudah ada upacara pelepasan dari Polda. Kemudian hari ini Alhamdulillah kita berkesempatan untuk melepas kembali ke polsek-polsek supaya mereka bisa menyentuh ke kecamatan maupun ke desa-desa maupun dusun-dusun yang ada di wilayah Oku ini. Ya, polsek menerima berapa, Pak? Itu kita bagi. Memang kita bagi dengan 11 polsek ini, termasuk juga kita sampaikan juga kepada rekan-rekan seperti ada dari kita dibantu oleh dari mahasiswa, kemudian juga dari LSM, kemudian juga ada dari wartawan pun juga sama. Kita minta supaya mereka bersama-sama dengan Polres Oku ini kita bisa menjangkau atau mengetahui siapa yang memang betul-betul membutuhkan. Memang yang jelas terdampak dari COVID-19 ini kita fokuskan kepada kawasan slum area. Seperti itu. 2.000 masyarakat yang terdampak ya. Betul. Jadi memang dari 100 ton itu kita buat jadi berapa bantu. Walaupun mungkin belum bisa mencapai seluruh. Kemudian vaksin COVID-19 di Kabupaten 4 Lawang masih terus berlangsung. Tercatat ada 263.670 orang, ada 37.480.000 yang sudah mendapatkan vaksin. Lebih rinci untuk vaksin tahap 1 terhitung ada 224.390 orang, sedangkan tahap 2 ada sebanyak 13.081 orang yang sudah mendapatkan suntikan vaksin. Dinas Kesehatan Kabupaten 4 Lawang melalui pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Andi Purnawa mengatakan capaian tertinggi vaksinasi ada pada petugas publik. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo, Sahri.
Halo rekan Firda. Sari, bisa Anda jelaskan sudah mencapai berapa persen capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Empat-Lawang saat ini? Oke, baiklah rekan Firda dan teman-teman Tribuners. Untuk Kabupaten Empat-Lawang sendiri saat ini yang sudah divaksin itu sekitar 37.480 orang. Atau ini kalau lebih lengkapnya lagi itu tahap 1 24.390 dan tahap 2 13.081. Dari keseluruhan sasaran vaksin di Empat-Lawang itu ada 263.670. Jadi kalau kita persentasekan itu ada sekitar 13 hingga 14% yang sudah divaksin. Begitu, Firda. Sorry, kemudian bagaimana dengan kondisi stok vaksin di Kabupaten Empat-Lawang saat ini? Nah, baiklah. Baik, Firda. Untuk stok vaksin sendiri di Kabupaten Empat-Lawang itu ada dua jenis vaksin, dua merek vaksin, yakni vaksin Sinovac dan juga vaksin Moderna. Nah, untuk vaksin Sinovac itu ada sebanyak 646 vial, sedangkan untuk vaksin Moderna itu ada 449 vial. Nah, lokasi vaksinnya sendiri itu ada di RSUD dan Puskesmas. Gitu. Kemudian Sari, mungkin bisa Anda informasikan terkait lokasi penyelenggaraan vaksinasi di Kabupaten Empat-Lawang, di mana saja lokasinya? Nah, untuk ini penyuntikan vaksin di Kabupaten Empat-Lawang ini sejauh ini cuma ada di 2 tempat, yakni Puskesmas dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Tebing Tinggi. Adapun Puskesmas tersebut itu ada di tiap-tiap kecamatan yang ada di Empat-Lawang. Kurang lebih itu ada 10 puskesmas di masing-masing kecamatan. Begitu, Firda. Berarti masyarakat bisa mendapatkan suntikan vaksin di vaskes-vaskes terdekat di puskesmas seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan, Andi Purnawa. Berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan data yang dari KCPTN, kita per kemarin 22 Agustus 2021 untuk suntikan pertama kita ada 24.390 dosis, kemudian di suntikan kedua ada 13.084. Jadi total per kemarin 22 Agustus itu sudah 37.480 dosis. Itu kalau dipersentasekan itu berapa persen? Kalau berdasarkan persentase secara keseluruhan, berdasarkan data sasaran yang kita dapat dari KCPT, itu masih sekitar 12%. Oh ya, oke, 12% ya. Oh ya, oke. Keseluruhan kita kan paling banyak itu di tahap 3 masyarakat umum. Sementara kita tahap 3 baru mulai. Oke. Nah, untuk stok vaksin sendiri bagaimana Pak Andi? Untuk stok vaksin kemarin per tanggal 22 kita ada yang Sinovac itu masih ada 365 vial. Kemudian yang Moderna 435 vial. Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi khususnya yang suntikan kedua bisa mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan yang kita sediakan itu dari 10 puskesmas di 10 kecamatan dan 1 RSUD. Oke, siap. Terima kasih Pak Andi. Penyekatan PPKM level 4 di Kota Jambi mulai diberlakukan pada Senin 23 Agustus hari ini. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Jambi Haji Syarif Fasha saat melepas para petugas penyekatan pada Minggu 22 Agustus pagi. Penyekatan PPKM level 4 ini akan diberlakukan hingga Minggu 29 Agustus 2021. Selain mendirikan 4 pos utama penyekatan di pintu masuk ke Kota Jambi, Polresta Jambi dan pemerintah Kota Jambi juga melakukan penyekatan di sejumlah ruas jalan di dalam Kota Jambi. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jambi. Ada Rara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Rara? Iya, halo rekan Firda. Rara, bisa Anda sampaikan bagaimana situasi terkini di Kota Jambi saat penyekatan ini? Iya, rekan Firda, berdasarkan pantauan saya tadi di lapangan, penyekatan pada hari ini di dalam wilayah Kota Jambi itu cukup berjalan dengan baik, namun ada pertanyaan-pertanyaan yang datang dari sejumlah masyarakat
tentang penyekatan di dalam Kota Jambi, karena di sejumlah selain di dalam Kota Jambi, penyekatan utama ada di batas Kota Jambi. Penyekatan yang ada di dalam Kota Jambi berdasarkan pantauan saya di area Tugu Keris Siginjai Kota Jambi, tepat sekali di depan Rumah Sakit Mitra Hospital, dan di situ tadi mengalami kemacetan selama 1 jam kurang lebih, sejak pukul 8 mulai dilakukannya penyekatan hingga pukul 9 masih adanya kemacetan. Begitu setelah itu dari pukul 9 ke atas masyarakat masih melakukan aktivitas untuk putar balik karena adanya penyekatan itu tadi diarahkan ke dalam jalan tikus, sehingga masyarakat yang sudah mengerti tidak terlalu masih bisa mengantisipasi bagaimana dapat melintasi jalan tersebut, Firda. Rara, kemudian seperti apa sebenarnya mekanisme penyekatan yang diberlakukan di Kota Jambi yang dimulai pada hari ini? Jadi untuk mekanisme penyekatan di dalam Kota Jambi dan juga di perbatasan, maksud saya di jalan masuk menuju Kota Jambi itu ada beberapa titik. Yang pertama itu ada 4 titik di pinggir Kota Jambi, dan nantinya akan ditambah lagi 5 titik dari pemerintah Kota Jambi, begitu rekan Firda. Dan selain itu masyarakat yang ingin masuk ke dalam Kota Jambi itu hendaknya membawa beberapa syarat yang harus mereka lengkapi. Yang pertama adalah STSRP ataupun masyarakat yang hendak melakukan aktivitas bekerja di dalam Kota Jambi. Selain itu masyarakat yang dari Kota Jambi hendak keluar Kota Jambi juga menggunakan surat tersebut. Dan satu lainnya adalah antara hasil PCR, antigen maupun vaksinasi. Seperti itu rekan Firda. Rara, mungkin bisa Anda jelaskan apakah penyekatan ini bersamaan dengan pengetatan PPKM level 4? Apakah ada perbedaannya? Ya, benar sekali. Penyekatan saat ini itu bersamaan dengan adanya pengetatan PPKM level 4 di Kota Jambi, seperti itu rekan Firda. Dan perbedaannya itu penyekatan tentu saja ada beberapa wilayah di dalam kota dan juga di pinggir Kota Jambi untuk masyarakat melakukan mobilitasnya terbatas dengan beberapa syarat yang telah ditentukan pemerintah Kota Jambi. Namun pengetatan yang dalam hal ini diterapkan oleh pemerintah Kota Jambi yaitu pengetatan adanya aktivitas masyarakat di sektor-sektor esensial, kritikal, dan juga non-esensial, seperti itu. Dan untuk yang pengetatan maksud saya tadi adalah masyarakat yang non-esensial itu tidak diperbolehkan sama sekali selama 7 hari yang disebutkan tadi. Pertama, dari tertanggal 29 hingga tanggal 29 nanti itu tidak diperbolehkannya beraktivitas kecuali mereka yang melakukan usahanya secara daring 100%, seperti itu. Nah, untuk masyarakat yang menjajakan dagangannya seperti kuliner, makanan dan minuman seperti itu diperbolehkan asalkan tidak makan di tempat ataupun dine in. Mereka diperbolehkan membeli di tempat makanan atau minuman tersebut namun dibawa pulang ataupun delivery, seperti itu. Rara, mungkin bisa Anda jelaskan apakah ada dari masyarakat, bagaimana kemudian respon dari masyarakat, apakah ada polemik yang terjadi terkait adanya pemberlakuan penyekatan dan juga pengetatan PPKM level 4 di Jambi saat ini? Iya, benar sekali rekan Firda, di sini ada beberapa polemik yang terjadi di masyarakat lantaran adanya pengetatan di dalam Kota Jambi ini, dan juga penyekatan tadi ada beberapa masyarakat yang tidak paham tentang mekanismenya. Jadi ada persepsi masyarakat tidak boleh sama sekali masuk ke Kota Jambi, padahal boleh masuk ke Kota Jambi namun dengan beberapa syarat yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kalau untuk pengetatan, masyarakat masih tidak berkenan untuk tidak melakukan aktivitas bekerjanya karena dibatasi lantaran tempat bekerjanya itu adalah sektor non esensial, seperti itu. Nah, untuk pedagang mereka masih tidak terima dan bingung dengan sistem penjualan secara online 100%, penjualan secara online dan juga makan tidak di tempat, karena sebagian besar pemasukan mereka itu dari makan di tempat para pelanggannya, seperti itu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Rara juga sempat melakukan wawancara dengan Brigadir Dharma personil Ditlantas Polda Jambi. Berikut dan juga Kasatpol PP Kota Jambi, di berikut liputannya untuk Anda.
Oke, berarti ada jalurnya ya Pak ya? Ada jalur alternatif yang kita siapkan, sudah ada, semua sudah terplotting dengan anggota, jadi masyarakat udah nggak perlu ribet lagi dan tidak perlu kesasar lagi kemana-mana nantinya. Oke, berarti ini sama dengan penyekatan di dalam kota Jambi wilayah lainnya ya? Benar sekali, untuk ini hari ini serentak semuanya. Jadi penyekatan-penyekatan yang untuk di dalam kota Jambi termasuk di Tugu Keris dan simpang-simpang lainnya termasuk yang dari luar Provinsi Jambi pun kita sekat. Untuk area perkantoran, waktu masuk kantor itu adalah jam 7.15, bukan jam 8 atau jam setengah 8. Jadi apabila mereka masuk lewat dari jam 17 mungkin tidak diperbolehkan. Satu. Yang kedua, yang bekerja itu adalah yang menunjukkan surat tugas, memang WFH, ada sebagian juga WFH, tapi masih bisa diperbolehkan jam 7:15 itu mereka sudah masuk ke lingkungan perkantoran, sehingga tidak terjadi nanti kemacetan, karena masih banyak beberapa karyawan atau pegawai di lingkungan pemerintah Kota Jambi yang masih terlambat. Nah, ini salah satu juga catatan. Kita beralih ke Pekanbaru, Saudara. Sebanyak 3 orang pengunjung pusat kuliner di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Kerinci didapati reaktif COVID-19 saat dilakukan swab massal di beberapa tempat pada Minggu malam dalam razia protokol kesehatan. Puluhan personil gabungan dari berbagai instansi diturunkan dalam operasi justisi prokes, yakni Satpol PP, Damkar, TNI Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas setempat. Tim dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar Abu Bakar FE dan Sekretaris Dinas Kesehatan Prima Merdekawati. Tim menyambangi beberapa pusat kuliner dan lokasi keramaian yang ada di Sorek dan Pangkalan Kerinci dan melakukan pengecekan suhu kepada pengunjung yang ada. Total ada 120 orang yang dicek suhunya di 2 kecamatan tersebut. Di Kecamatan Pangkalan Kuras ada 4 tempat yang dirazia tim justisi yang menjaring 66 pengunjung yang bersuhu di atas 36,5 derajat. Sementara di Pangkalan Kerinci terjaring 19 orang yang tidak memakai masker dan melakukan swab antigen, kemudian semuanya dinyatakan non-reaktif. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yohanes. Iya, Firda. Yohanes, bisa Anda ceritakan bagaimana pelaksanaan swab massal yang dilakukan di pusat kuliner beberapa waktu lalu? Baik, terima kasih Firda. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pelalawan kembali menggencarkan operasi prokes di beberapa tempat, termasuk khususnya di tempat-tempat kuliner ataupun lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian. Tim operasi justisi langsung melakukan swab di tempat kepada para pengunjung yang dengan syarat dengan suhu tubuh di atas 36,5. Tim medis mengukur suhu tubuh para pengunjung, ada 120 pengunjung yang ditemukan suhu tubuhnya di atas 36,5, sehingga dilakukan pemeriksaan swab di tempat, swab antigen di tempat, dan langsung ditangani oleh tim medis dari Puskesmas. Dari sekian banyak yang dilakukan swab di tempat, ada sekitar 3 orang pengunjung kafe atau pengunjung pusat kuliner yang dinyatakan reaktif COVID-19. Alhasil, tim dari kesehatan dari Puskesmas langsung membawa mereka dan dilakukan penanganan secara prosedur COVID. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Pelalawan yang saat ini masih berstatus zona merah, termasuk 2 kecamatan yang dilakukan swab massal, yaitu Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kuras. Hal ini juga untuk memperlancar atau menjaring OTG-OTG yang saat ini masih berkeliaran. Demikian, Firda. Yohanes, kemudian selain menggencarkan razia prokes di sana, apa bentuk pembatasan lainnya bagi masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 di Pelalawan sendiri? Baik, sampai saat ini tim gugus COVID-19 Kabupaten Pelalawan masih memberlakukan jam malam bagi masyarakat di Kabupaten Pelalawan, khususnya di kecamatan-kecamatan yang zona merah. Masyarakat diizinkan beraktivitas hanya sampai pukul 9 malam. Setelah itu masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah. Demikian juga dengan penyekatan jalan. Pada pukul 9 malam, tim gabungan sudah menyekat beberapa ruas jalan yang sering dilalui oleh masyarakat untuk mengurangi mobilitas. Demikian juga dengan usaha kuliner dan rumah makan lainnya hanya diizinkan melayani di tempat atau makan di tempat hanya pakai sampai pukul 9, selebihnya melayani pembungkusan atau dibawa pulang. Demikian juga dengan
aktivitas resepsi ataupun undangan-undangan pesta lainnya hanya diperbolehkan cuma sampai 25% dari jumlah tamu undangan. Dan beberapa pembatasan lainnya yang telah berjalan sampai 2 bulan terakhir ini. Demikian Firda. Kemudian Yohanes, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terkait adanya razia prokes dan upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah setempat? Berdasarkan pantauan kami dan konfirmasi kami kepada tim gugus tugas, tingkat kepedulian masyarakat sudah berangsur naik dan berangsur meningkat dengan menerapkan prokes, khususnya penggunaan masker dalam aktivitas sehari-hari di luar rumah. Selain itu, temuan-temuan kasus yang setiap hari dilaporkan oleh gugus tugas juga sudah semakin menurun. Artinya penerapan prokes dalam tatanan masyarakat maupun di pemerintahan juga sudah semakin berjalan. Demikian Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda akan kami hadirkan informasi mengenai bocah SD yang harus memulung barang bekas demi membeli paket internet untuk belajar online serta informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Masih bersama saya Firdananda di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabupaten Kapuas Hulu kembali direndam banjir akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir. Debit air Sungai Kapuas dan anak sungai meluap sehingga merendam sejumlah permukiman warga dan ruas jalan. Dengan ketinggian banjir hingga merendam rumah warga dari 1 meter hingga 4 meter. Tidak sedikit masyarakat yang harus dievakuasi ke tempat rumah keluarga atau warga lainnya yang tinggal di dataran lebih tinggi. Dan ada juga pula korban banjir yang masih tetap bertahan di rumahnya yang sudah terendam air. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pontianak, ada Sahirul Hakim yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Sahirul. Halo, rekan Sahirul, saya. bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Oke, terima kasih rekan saya Firda. Baiklah, saya akan melaporkan kondisi banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kondisi sekarang debit air di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terus meninggi, karena curah hujan beberapa hari kemarin sangat tinggi di daerah hulu sungai sehingga merendam sejumlah pemukiman warga dan sejumlah ruas jalan. Sehingga khususnya di wilayah Putu Sibau Selatan dan Putu Sibau Utara, akses jalan lumpuh total. Firda. Kemudian Sairul, langkah apa dari pemerintah setempat Kabupaten Kapuas Hulu sendiri terhadap korban yang terdampak banjir ini? Oke, terima kasih Firda. Untuk langkah dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu sekarang adalah berdasarkan perintah dari Bupati kita, Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak Franciscus Dian, beliau sudah memerintahkan BPBD Kapuas Hulu untuk melakukan pendataan korban-korban dampak dari banjir untuk didata sehingga langkah-langkahnya untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir, Firda. Ada berapa kecamatan total yang rumahnya terendam banjir, yang terdampak banjir ini? Oke, kalau menurut terima kasih. Kalau menurut data dari BPBD hingga saat ini hampir setiap kecamatan kecamatan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang berjumlah 23 kecamatan hampir terendam banjir. Namun ketinggiannya ketinggiannya variasi ya, ada yang 1 meter, ada yang sampai 4 meter ketinggian air banjir. Firda. Kemudian mungkin bisa Anda jelaskan terkait penyebab banjir di Kapuas Hulu sendiri, apa penyebabnya? Oke. Untuk penyebab banjir di daerah Kabupaten Kapuas Hulu, pertama adalah curah hujan di daerah perhuluan sungai beberapa hari kemarin memang cukup tinggi dan wilayah Kapuas Hulu memang sedang dilanda curah hujan yang sangat tinggi sekali sehingga air Sungai Kapuas meluap, merendam sejumlah pemukiman warga dan ruas jalan sehingga terjadi banjir sejak hari Sabtu kemarin. Hilda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Pontianak Syairul Hakim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras disertai angin kencang membuat beberapa rumah di Gang Kecempaka, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Sarirejo mengalami kerusakan pada Sabtu 21 Agustus. Sebanyak 6 rumah di gang tersebut rusak parah, atapnya terlepas dari kaitannya dan kabel-kabel juga lepas. Seorang warga bernama Sufina mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 5 sore. Saat itu hujan deras disertai angin kencang membuat atap rumahnya terbang. Saat itu, ia yang sedang istirahat kaget mendengar suara berbisik-bisik. Ia pun tak menyangka rupanya atap rumahnya sudah terbawa angin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Medan, ada Masmur yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo, selamat siang, Masmur. Halo, Masmur. Ya, Firda, selamat siang.
Mazmur, bisa dijelaskan bagaimana gambaran peristiwa angin puting beliung yang merusak beberapa rumah warga di Kelurahan Sarirejo beberapa waktu kemarin? Ya baik Firda, peristiwa hujan deras disertai angin puting beliung kemarin yang terjadi di Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia itu terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. Itu terjadi 2 hari lalu, hari Sabtu. Kejadian itu dikatakan warga sangat cepat. Menurut pengakuan warga sendiri, kejadian itu hanya hitungan detik dan tidak sampai 1 menit begitu. Setelah itu angin puting beliung langsung menghilang dan hujannya pun berhenti begitu. Beberapa seng atap rumah warga serta kayu balok untuk pengait seng itu sendiri terlihat sudah berserakan menutup jalan di depan rumah warga. Nah, saat kejadian itu sebagian besar warga sedang di dalam rumah. Setelah melihat atapnya terbang di bawah angin dan air hujan pun masuk ke rumahnya, warga pun langsung keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Melihat kondisi seng dan kayu yang sudah berserakan di jalan, warga pun langsung bahu-membahu untuk membereskan seng dan kayu balok tersebut. Nah, akibat kejadian ini, Firda, hingga saat ini warga terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangganya karena kondisi rumah saat ini belum selesai untuk diperbaiki. Mazmur, kemudian dalam kejadian adanya angin puting beliung ini, apakah ada korban jiwa? Nah, untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa sama sekali, Firda. Bahkan warga yang terluka pun tidak ada. Memang karena begitu angin terlihat menerjang atap, warga pun langsung segera keluar dari rumahnya begitu. Ada berapa total rumah warga yang mengalami kerusakan dan kerugian apa yang dialami oleh warga yang terdampak ini? Nah, untuk total rumah yang mengalami kerusakan parah di Kelurahan Sarirejo itu sendiri ada sekitar 6 rumah. 3 rumahnya ada di Gang Cempaka, sedangkan beberapa rumah lainnya itu adalah rumah yang terkena dampak angin puting beliung itu karena atap rumah dan kayu balok yang menimpa sebagian atap rumah warga lainnya. Nah, selain rumah warga juga salah satu pasar yang ada di Kelurahan Sarirejo itu yaitu pasar tradisional Karangsari juga ikut roboh karena hujan deras yang disertai angin puting beliung tersebut. Dan total kerugian yang dialami pihak pengelola pasar itu sendiri sekitar puluhan juta rupiah. Nah, untuk kerugian yang dialami warga itu sendiri sudah jelas kerugian material dan khususnya warga yang atap rumahnya rusak parah itu mengaku mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Warga tersebut harus memberi material baru seperti seng dan kayu karena material yang lama tidak layak untuk digunakan lagi. Nah, selain itu juga warga harus membayar tukang untuk memperbaiki atap rumahnya serta memperbaiki instalasi listrik yang juga rusak dan sebagian tembok yang ikut hancur seperti itu, Firda. Mazmur, kemudian setelah adanya kejadian ini yang merugikan warga ini, bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah setempat? Apakah ada yang sudah memantau ataupun membantu warga yang terdampak? Nah, setelah kejadian hari Sabtu lalu itu, Firda, malam itu juga pihak dari kelurahan, kepala lingkungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta beberapa satuan Brimob Polda Sumut datang untuk membantu warga membersihkan atap rumah, kayu, serta ranting pohon yang menghalangi jalan. Namun memang belum ada, sampai saat ini belum ada bantuan dana ataupun sembako untuk warga itu sendiri, warga terdampak itu. Nah, padahal warga sendiri juga memang sangat mengharapkan bantuan itu karena warga terdampak ini mayoritas warga yang masuk dalam kategori perekonomian menengah ke bawah. Bahkan salah satu warga terdampak itu merupakan seorang pencari barang-barang bekas seperti itu, dan juga ada salah satu warga yang sudah janda dan harus membiayai anaknya. Sehingga untuk memperbaiki rumah mereka, sebagian besar mereka terpaksa harus meminjam uang dari tetangga ataupun keluarganya. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan 2 orang warga bernama
Sufina dan Rosdiana warga Gang Cempaka Kelurahan Sarirejo yang terdampak angin puting beliung. Berikut liputannya untuk Anda. Jam berapa tadi, Bu? Kejadiannya tadi habis jam 5. Jam 5 ya? Lewat lah. Jam 5 lewat kejadiannya. Kami sini kok ada apa terus takutnya aku pusing. Itu terus terbang semua seng kami. Pas kakak saya lagi sholat di belakang. Untung aku timpa dia langsung bangun. Jadi pas kejadian Ibu posisinya lagi ngapain? Lagi di kamar mau golek-golek. Jadi kok seng ini kok terbang. Terkejut kami semua. Kami kan kami di belakang ada di depan. Kami di depan di kamarnya. Bisa belakang kami kena itunya sengnya. Jadi saat kejadian semalam Bu, Ibu di rumah sama siapa Bu? Sama tukang. Kebetulan memang tukang lagi ada memperbaiki kamar kan. Saya memang menyaksikan lah angin itu datangnya dari sana. Kira-kira hitungan detik aja. Lebih dibilang 5 detik pun nggak sampai. Tukang mau tutup pintu saya nggak bisa, angin itu terus mengangkat terus. Saya hanya bisa menengok seng saya ini terbang aja. Saya tengok aja udah nggak bisa apa-apa saya. Hanya sekitar 5 menit berarti udah terangkat semua gitu Bu? 5 detik Bu ya? Iya, terangkat semua. Saya berpegangan di sini megangan. Walaupun ini semalam dilepas, ini saya terbang juga. Oh, berarti nggak sampai 1 menit Bu ya? Hitungan detik aja. Ke kayu. Terbang. Ya, berarti Bu menyaksikan langsung Bu ya? Iya, saya di sini lah. Lagi siap cuci piring saya, kan? Di sini mau nutup pintu, nggak bisa saya tutup pintu ini tadi. Angin udah mendorong saya. Begitu saya tengok angin itu dari sana, putar angin itu. Harapan Ibu sendiri kira-kira gimana Bu? Harapan saya ya adalah bantuan dari pemerintah. Ini udah rumah sendiri Bu ya? Rumah sendiri. Kan saya pun ini membuat ini pun udah memang terus terang aja udah nggak tahu lagi lah gimana caranya, cuma ya memang diusahakan nggak mungkin juga nggak kita pasang seng kan. Iya. Hujan banjir lagi kan. Nah itu lah. Bupati Bangka Mulkan didampingi Ketua PKK Kabupaten Bangka Yusmiati Mulkan bergerak cepat merespon untuk memberikan sejumlah bantuan kepada bocah perempuan bernama Wulandari 11 tahun, siswi kelas 5 SD dan adiknya Pelangi 4 tahun yang bekerja mencari barang-barang bekas di seputaran kota Sungai Liat menggunakan sepeda mini. Kedatangan Bupati Bangka Mulkan dan rombongan adalah bentuk respon cepat untuk meringankan beban keluarga Sugeng 58 tahun, ayah dari Wulandari dan Pelangi. Selain itu, Bupati Bangka Mulkan juga menggandeng mobil home yang memberikan 1 unit handphone baru untuk membantu Wulandari belajar daring. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos, ada Edwardi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Edwardi. Ya, halo rekan Firda. Edwardi, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula mengenal Wulandari dan adiknya Pelangi ini seperti apa? Ya, terima kasih rekan Firda dan seluruh Tribuners. Awal mula Wulandari dan ada seorang bocah perempuan dengan tubuh kurus dan menggunakan sepeda mini sering membawa adiknya dengan boncengan, dan juga ada kantong plastik di belakang sepedanya itu ada seperti tempat untuk menaruh barang kayak gitu. Awalnya sering melewati Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sungai Liat sampai menuju Pemda hampir setiap hari, pagi dan sore terpantau oleh wartawan di melewati. Pokoknya mereka ini, kakak beradik ini bekerja membantu orang tuanya mencari barang-barang bekas, mengumpulkan barang bekas seperti buku dan botol-botol plastik yang menjadi incaran mereka. Demikian. Edwardi, kemudian apa yang dikerjakan Wulandari bersama adiknya ini sehari-hari? Oke, mereka ini rupanya mengumpulkan barang-barang bekas, terutama buku dan botol-botol plastik, untuk dijual kembali, dikumpulkan di rumah dulu, setelah cukup baru dijual ke pengepul barang-barang bekas. Membantu orang tuanya, tujuannya untuk membantu orang tuanya. Apakah Wulandari ini masih bersekolah dan bagaimana untuk sistem belajarnya? Ya, Wulandari memang setelah saya tanya-tanya, rupanya masih bersekolah aktif di kelas 5 SDN Sungai Liat, SDN 2 Sungai Liat. Namun saat ini kan Kabupaten Bangka sedang PPKM level 4 sehingga sekolah tatap muka dihentikan dan saat ini belajar daring.
Rupanya dalam belajar daring, Wulandari mengalami kesulitan. Pertama, HP-nya sering error. HP-nya sering error. Kedua, juga kesulitan membeli pulsa paket data. Karena itu juga salah satu tujuan dia mencari barang-barang bekas untuk membantu orang tua tadi, salah satunya membeli paket data tadi ya. HP yang sering error, sehingga Wulandari mengalami kendala-kendala untuk belajar daring. Namun, memang pihak sekolah membolehkan juga siswa yang ada kendala bisa juga datang langsung ke sekolah, mengambil tugas ataupun menyerahkan tugas langsung ke sekolah. Edwardi, mungkin bisa Anda jelaskan selain untuk dibelikan paket seperti itu, paket internet, uang hasil memulung ini digunakan untuk apa lagi? Oh iya, terima kasih rekan Rida. Dari hasil wawancara saya dengan Wulandari, rata-rata pendapatan Wulandari itu satu hari itu bisa 50-an ribu per hari bisa dapat. Kemudian digunakan selain untuk membeli pulsa paket, juga digunakan membantu orang tua untuk membantu kehidupan sehari-hari, biaya hidup sehari-hari. Kebetulan orang tua Wulandari, Pak Sugeng, mengalami sakit stroke ringan sehingga kaki dan tangannya tuh agak sedikit mengalami kesulitan dalam bergerak. Kemudian Edwardi, setelah kisah dari Wulandari dan adiknya ini viral di media sosial seperti itu, apa yang didapatkan, bagaimana untuk simpati dari masyarakat setempat dan juga pemerintah daerah setempat terkait adanya kisah mengharukan dari Wulandari dan pelangi ini? Ya, terima kasih rekan Rida. Setelah disebarkan Bangka Post Group tribunnews.com di Instagram dan juga media sosial lainnya, ternyata dapat sambutan masyarakat yang luar biasa yang membuat viral, sehingga juga sampai ke pejabat teras kita termasuk Pak Bupati Bangka dan juga Ibu PKK dan juga lembaga-lembaga sosial lainnya seperti Masyarakat Relawan Indonesia, Aksi Cepat Tanggap, juga dari pihak-pihak Kapolda Babel, juga dari masyarakat ASN dan juga masyarakat lainnya banyak bersimpati kepada Wulandari dan adiknya, sehingga esok harinya tuh mereka ramai-ramai datang mencari rumah Wulandari untuk menyerahkan berbagai bantuan, seperti mobile phone tadi, memberikan bantuan handphone baru, ya, merek yang terkenal dan juga sudah sangat lancar sehingga bisa lancar digunakan untuk belajar daring. Bupati Bangka juga memberikan bantuan sembako dan lauk pauk segala macam, juga termasuk bantuan dana. Salah satu dana juga dari Pak Kapolda Babel juga memberikan bantuan dana, sehingga selain digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dari bantuan dana ini ternyata Bapak Wulandari, Pak Sugeng juga bisa membeli motor dari hasil itu, membeli motor, dan bahkan ada sisa uang, motor bekas namun masih layak untuk pakai dan masih kuat. Karena selama ini Bapak Wulandari, Bapak Sugeng tuh memulung ataupun mencari bahan bekas menggunakan gerobak dengan cara motornya tuh menyewa ataupun meminjam dari milik orang lain. Dengan adanya simpati masyarakat dari Bupati dan Kapolda dan juga masyarakat lainnya, ada mendapatkan rezeki, sehingga orang tuanya juga sudah bisa memiliki motor sendiri saat ini dengan dari hasil simpati masyarakat tadi ya. Demikian rekan Bida. Baik, Tribuners. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Bangka Mulkan. Berikut liputannya untuk Anda. Didampingi oleh dari mobile home untuk membantu terhadap, terutama katanya untuk belajar online ini terhambat terhadap HP, sehingga teman-teman kami dari mobile home hari ini hadir bersama-sama kita langsung membantu satu unit handphone tersebut. Jadi tidak ada lagi halangan ataupun hambatan dan tidak ada lagi alasan nanti dari Wulan katakanlah untuk mencari rongsokan untuk membeli handphone, karena hari ini sudah terbantu semua. Dan juga secara langsung pemerintah daerah juga langsung membantu terhadap kebutuhan daripada keluarga Bapak Sugeng untuk dan kedua anaknya. Oke, bisa ada yang bisa disampaikan Bu tentang seorang anak yang bekerja mencari ini ya? Saya sebagai ibu PKK, penggerak PKK sangat prihatin juga ya melihat dengan
juga langsung kepikiran, langsung kasih tahu ke Pak Camatnya bahwa hari ini kita akan menyambangi ke sini. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Chandra meninjau kesiapan pembukaan mal di Kota Bogor. Dalam tinjauannya itu, Forkopimda Kota Bogor juga melakukan pertemuan dengan para pengelola mal di Mall Botani Square. Dalam pertemuannya itu, Bima Arya menerima berbagai masukan dari para pengelola. Tak hanya itu, Bima juga menyampaikan agar pengelola mal mempersiapkan teknis masuk bagi para pengunjung mal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Chandra mengatakan bahwa kata kunci di masa recovery pasca PPKM darurat ini adalah melakukan komunikasi dengan pengelola mal. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga, selamat siang. Iya, siang Firda. Lingga, bisa Anda jelaskan terkait simulasi rencana uji coba pembukaan operasi mal di Bogor saat ini seperti apa? Ya Firda dan rekan-rekan Tribuners, pada beberapa waktu lalu Wali Kota Bogor dan Satgas Covid Kota Bogor melakukan peninjauan simulasi ataupun uji untuk pelaksanaan uji coba pembukaan mal di Kota Bogor. Seperti diketahui sejak beberapa waktu lalu setelah wilayah aglomerasi diperbolehkan buka, namun wilayah Kota Bogor masih diperbolehkan buka dikarenakan masih riskan. Nah, untuk persiapkan nanti setelah tanggal 23 ini, Satgas Covid Kota Bogor melakukan peninjauan di beberapa mal di Kota Bogor, diantaranya di Mall Botani Square, kemudian di Mall BTM, dan kemarin juga sempat melaksanakan pertemuan keluh kesah para pedagang dan persiapan para pengelola mal, seperti itu Firda. Apakah dengan adanya uji coba ini, adakah nantinya sinyal operasi mal operasional di Mall Bogor akan segera dibuka, Lingga? Ya Firda, terkait keputusan dibukanya mal, pemerintah Kota Bogor dan Satgas Covid Kota Bogor juga masih menunggu arahan pemerintah pusat. Namun sekali lagi pemerintah Kota Bogor dan Satgas Covid-19 Kota Bogor serta berbagai pengusaha di Kota Bogor berharap agar adanya relaksasi ataupun uji coba pembukaan mal seperti yang dilakukan di daerah lain seperti DKI Jakarta misalnya, kemudian Kabupaten Bogor, karena Kota Bogor ini merupakan satu-satunya kota yang belum boleh membuka mal. Untuk itu para pengusaha pun berharap Kota Bogor mendapat kesempatan yang sama dengan kota-kota lain agar melihat ekonomi pun kembali bangkit, karena seperti diketahui ada ribuan karyawan mal yang saat ini dirumahkan karena adanya efisiensi karena terdampak PPKM, seperti itu Firda. Dari simulasi yang dilaksanakan di sana, bagaimana kemudian teknis penerapan protokol kesehatan saat ini di mal yang diberlakukan? Ya Firda dan rekan-rekan Tribuners, secara umum teknis masuk ke mal itu hampir sama seperti biasa. Pengunjung harus mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, mengikuti alur yang sudah ada disiapkan oleh pengelola mal. Kemudian namun pada masa ini ada keterbaruan yang dimana setiap pengunjung harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi, sehingga nanti sebelum masuk mal, pengunjung ini harus menyeket barcode yang disediakan oleh pihak mal, sehingga pengunjung yang masuk itu bisa diketahui status vaksinasi, kemudian apakah dia sedang terpapar COVID atau tidak, kemudian juga bisa mengetahui kapasitas serta tingkat pemaparan yang ada di sekitar lokasi, seperti itu Firda. Lingga, hari ini adalah hari terakhir perpanjangan PPKM level 4. Apakah ada informasi, sudah ada informasi soal apakah PPKM ini nantinya akan dilanjutkan di Kota Bogor sendiri? Ya Firda, kami rekan-rekan media di Bogor juga sedang mencari tahu informasi lebih lanjut, namun biasanya setelah berakhirnya PPKM dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Bogor dan Satgas Covid-19 Kota Bogor akan menunggu arahan kembali. Nantinya akan ada rapat koordinasi yang selanjutnya akan diumumkan apakah Kota Bogor diperpanjang atau tidak. Dari hasil itu kemudian nantinya akan ada kebijakan-kebijakan wilayah yang mengikuti aturan pemerintah pusat, seperti itu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami dari Tribun News Bogor Lingga juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto terkait simulasi pembukaan mal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Ya hampir 2 bulan lah ini harus tutup. Ya. Kami memastikan semuanya siap buka, QR code-nya, kemudian kita sosialisasikan juga aplikasi Peduli Lindungi.
supaya ketika sudah dibolehkan sistemnya sudah siap. Artinya tanggal 23, setelah tanggal 23 ada kemungkinan syarat untuk buka? Ya, kami berharap begitu, masih menunggu arahan lagi dari Kementerian Dalam Negeri. Yang terkait masuk sendiri, apakah harus Enggak. Karena Kota Bogor masih 53%. Kalau Jakarta kan sudah 100%. Jadi wajar kalau diterapkan wajib bervaksin. Kalau di Bogor belum. Nanti kalau sudah di atas 80% bisa kita terapkan itu. Nantinya diperiksanya apa Nanti aja? ada sanksi nggak sih Pak untuk pelanggaran? Pelanggaran apa? Dari Prokes? Ya sudah pastilah. Ya kan ada checklistnya di sini. Apa saya harus dipenuhi? Kalau itu yang dipenuhi pelanggaran prokes, pasti ada sanksi. Artinya selain vaksin, mereka pengunjung juga boleh antigen ya? Enggak, sekarang ini kan ini apa? Aplikasi Peduli Lindungi aja maksudnya. Oh, Mas. Kalau misalnya basicnya masih kertas atau kartu-kartu gitu masih boleh nggak? Atau harus berbagai aplikasi? Iya, semaksimal mungkin pakai ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update setiap hari di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firananda, wakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Yang hilang gak cuma mereka. Kalian tuh bersinggungan bukan sama kasus